Renungan Kefas, Selasa, 7 Maret 2023. Tema pada hari ini ialah berdoa dan membebaskan roh. Terdapat 3 poin penting dalam berdoa dan membebaskan roh. Yang pertama, kita perlu belajar bagaimana melatih, membangkitkan, dan membebaskan roh kita. Yang kedua, kita perlu melatih roh kita untuk membebaskan Roh Kudus. Dan yang ketiga, ketika Roh Kudus dibebaskan, kita dapat berpartisipasi dalam pencurahan roh kuasa. Mari kita baca dalam Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Apakah kalian mengetahui apa artinya berdoa? Berdoa berarti bahwa kita menyadari bahwa kita bukanlah apa-apa dan kita tidak dapat melakukan sesuatu. Oleh karena itu, doa bukanlah seberapa banyak yang kita bisa ucapkan, seberapa baik kata yang bisa kita pakai, tetapi doa adalah membebaskan roh. Dan jika kalian tidak membebaskan roh kalian tidak pernah menerima roh itu. Ini dapat disamakan dengan selang air. Ketika air itu mengalir keluar dari selang, ini berarti air itu melaluinya. Karenanya membebaskan roh kita adalah untuk menerima roh itu. Doa yang tepat selalu membebaskan kita. Jika kita berdoa dan roh kita tidak dilatih dan dibebaskan, doa kita salah. Doa harus melatih roh dan membebaskan roh kita. Sobat Kefas yang terkasih, kita harus mengingat 2 hal. Pertama, ketika kita berdoa, kita perlu meminta, memohon, dan tidak menjelaskan. Kedua, ketika kita berdoa, kita harus berdoa oleh dan di dalam roh kita. Paulus berkata dalam Efesus 6 ayat 18 bahwa kita seharusnya berdoa setiap waktu di dalam roh. Kita perlu berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga atas doa sedemikian dalam roh kita. Dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah ialah roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh. Kapankala kita datang kepada Tuhan, kita harus melatih roh kita. Kunci untuk membuat kalian hidup adalah berdoa, dan berdoa terutama adalah melatih roh kalian. Puji Tuhan, pada hari ini kita diterangi bahwa kunci untuk membuat kalian hidup ialah berdoa, dan berdoa terutama adalah melatih roh kalian. Baik, renungan kita selesai sampai di sini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku bersyukur Engkau menciptakan roh di dalamku. Biarlah setiap kali aku berdoa, aku membebaskan rohku, sehingga Engkau bisa dengan leluasa mengalir ke dalamku. Amin.